Kesorotan lainnya, Saudara, setelah berkas perkara yang menjerat Panji Gumilang dengan dugaan penistaan agama diserahkan ke Kejaksaan Agung, kini polisi meneruskan penyidikan kasus Panji yang lain, yakni pidana pencucian uang. Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan polisi menyidik kasus pencucian uang dengan hati-hati. Sebanyak 41 saksi dan 18 saksi ahli yang telah diperiksa sudah ada di berkas perkara pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang yang dijerat penistaan agama. Berkas kemudian diserahkan ke kejaksaan guna diteliti sebagai syarat untuk disidangkan. Terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama, saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli, kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan. Kejaksaan Agung usai menerima berkas menjelaskan bahwa jaksa butuh 14 hari memeriksa berkas perkara sebelum dinyatakan siap menjadi penuntutan dan menerima barang bukti dan tersangka. Penuntut umum ini akan diberikan waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan satu penelitian terhadap persyaratan formil dan material dari berkas perkara. Ya, kalau dalam penelitian ternyata dinyatakan lengkap, maka penyidik akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka. Dan yang kini masih di kepolisian adalah kasus pencucian uang yang juga menjerat Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi hati-hati memetakan kasus pencucian uang Panji Gumilang. Rekening pribadi ditambah sisanya sampai 367, itu kira-kira 60-an gitu, kira 70 rekening lain yang terkait dengan itu. Ada yayasannya sendiri banyak gitu. Nah itu diperiksa demi ketertiban. Kemudian itu semua perlu proses karena ini menyangkut hukum, kita tidak boleh buru-buru. Yang Zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus. Anaknya pinter-pinter gitu ya. Sehingga kita akan selamatkan itu. Cuma bagaimana menyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap Panji Gumilang. Panji Gumilang dilaporkan atas 2 kasus, yakni penistaan agama dan pencucian uang. Presiden Jokowi juga telah meminta kasus hukum dan pendidikan para santri dipisahkan. Kementerian Agama diminta menangani pendidikan para santri agar tetap mendapatkan haknya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan langsung menuju ke Bareskrim Mabes Polri bersama jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Putri, jadi apa langkah selanjutnya Bareskrim Polri dalam menangani kasus Panji Gumilang setelah berkas Panji Gumilang sudah dilimpahkan saat ini ke Kejagung? Juga saudara, yang saat ini dilakukan oleh polisi adalah tentu menunggu bagaimana dari hasil pemeriksaan secara formil maupun material oleh Kejaksaan Agung untuk nantinya apakah kalau memang sudah lengkap maka akan bisa dinaikkan ke pelimpahan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan juga barang bukti. Jadi untuk nanti selanjutnya bisa disidangkan. Tetapi kalau saat ini memang masih akan menunggu bagaimana dari hasil peneliti di Kejaksaan Agung. Penyidik harus melengkapi lagi berkas yang diminta oleh Kejaksaan Agung atau memang sudah dinyatakan lengkap dan bisa naik ke tahap 2. Butuh waktu sekitar 14 hari dalam meneliti dari berkas Panji Gumilang ini untuk nantinya bisa dinyatakan apakah sudah bisa P21 atau bisa naik ke pelimpahan tahap 2. Jadi penyidik masih saat ini menunggu bagaimana proses yang terjadi atau perkembangan di Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas ini, Paskas dan juga saudara 40 saksi dan juga 18 ahli. Jadi memang saat ini kita akan pantau bersama bagaimana proses di Kejaksaan Agung untuk nantinya apakah penyidik bisa melanjutkan kembali sampai akhirnya bisa disidangkan dalam kasus ini Panji Gumilang. Dan di satu sisi Paskas dan juga saudara memang saat ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus juga mulai menyelidiki dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang, kemudian juga korupsi penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sampai juga dugaan penyalahgunaan
penyalahgunaan dana atau uang zakat yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Panji sendiri saat ini juga masih ditahan di Rutan Barreskrim Polri selama 20 hari dari hari pertama ia ditahan atau nantinya sampai tanggal 21 Agustus 2023. Dan atas kasus ini Panji Gumilang terancam hukuman penjara hingga 10 tahun penjara. Tentu saat ini kita akan pantau bersama bagaimana nantinya proses yang terjadi dalam pelimpahan berkas di tahap pertama ini. Paskalis. Putri, kalau untuk kasus TPPU, bukti-bukti apa yang sudah dikumpulkan oleh polisi? Iya, Paskalis, informasinya sampai dengan saat ini dalam kasus dugaan TPPU ini Barreskrim akan menyita rekening milik Panji Gumilang, yakni yang terkait dengan apakah itu dugaan TPPU maupun juga penyaluran dana BOS. Dan menyusul juga ini dilakukan karena sudah dinaikkan statusnya dalam perkara ini, jadi dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan berdasarkan dari hasil gelar perkara pada hari Rabu tanggal 16 kemarin. Dan polisi juga terus melakukan koordinasi tentunya dengan PPATK yang sebelumnya juga sudah membekukan sejumlah rekening milik Panji Gumilang yang diduga terkait juga dengan dugaan TPPU maupun juga penyalahgunaan dana BOS. Total Paskalis dan juga saudara ada sekitar ratusan miliar aset Panji yang dibekukan oleh PPATK dan nantinya rekening yang dibekukan ini atau aset-aset ini akan diserahkan kepada penyidik Barreskrim untuk nantinya dijadikan barang bukti. Jadi tentu saat ini masih terus menantikan bagaimana proses yang terjadi untuk penyitaan beberapa aset ataupun juga rekening yang diduga terkait dengan TPPU dari Panji Gumilang. Jadi memang saat ini untuk kasus dari Panji Gumilang sendiri, selain penyidik menunggu bagaimana proses di Kejaksaan Agung untuk pelimpahan berkas tahap pertamanya kemarin, juga adalah untuk memulai melakukan penyidikan terkait dengan kasus dugaan TPPU dan juga penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah. Paskalis. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta. 2 narapidana korupsi